EVOS dari tadi, semenjak di game yang pertama, itu selalu melakukan band terhadap Link Valentina dan Yves. Atau Linknya sengaja dilepas. Linknya dilepas sebagai perangkap dari sang macan. Dan nanti akan dikontes dengan Karina. Link ini akankah masuk ke perangkap sang macan? Dan first picknya Karina. Ini banyak loh. Link kebuka. Hilda Fanny kebuka. ada, Hilda ada. Fanny ada. Aku sih lebih suka ngamanin Karina dulu. Ini ibarat flash kalau Karina sekarang. kan? Bayangin, Karina, manusia setengah Link aja, gak first pick Link. Karina, karena gini, Deviant Sword, misalkan Karinanya lagi Yap. gitu kan. Itu 3,5 detik tidak bisa dipukul. Coba dong, tunjukin dong. Coba dong. Itu Itu dia ngapain tuh gini? Elusiveness. Immune. Nah, kanan, Tapi kan ini bisa dapetin satu. Fanny. Apa itu? Fanny juga. Fanny ada. Fanny Hilda. Ganggu dari seorang Karinanya. Oke. Atau kalau misalkan kita melihat dari referensi di game yang keempat, kita bakal melihat EVOS Legends itu bisa mengamankan ke arah Baxia dan Cecil. Ntar siapa lagi yang akan diambil? Tapi untuk sekarang, 5 hero dari masing-masing tim udah diamankan. Papulung boleh panik, tapi inilah dia game kelima yang pasti bakal asik. Wow, Wow. asik tanpa toxic. Ayo, Dan tentunya kali ini, inilah game penentuan. Nggak ada lagi game setelah ini untuk satu tiket ke upper bracket. Yap. Akankah RRQC ataukah EVOS Legends? Dan kita mari beri tepuk tangan untuk dua tim yang bekerja keras sampai game 5. EVOS Legends dan juga RRQC. MPL Arena, tepuk tangan dulu dong. luar biasa. Energi positifnya bahkan benar-benar membuat aku merinding di sini. Terus Pak, Terus. leher belakang merinding. Hashtagnya merinding disco. Hehe. Oke, langsung menunjukkan Land of Dawn. Finn dan juga Clay akan mengawal pergerakan ini dua roamer yang katanya roamer healer sudah tidak laku. No untuk mereka berdua. Roamer healer favor dinner itu bukan alasan. Masih ada Oracle. Masih ada Oracle. Masih ada life hack-nya. Masih banyak. Itu saya belajar dari profesor kami. Yap, Oracle item bagus buat healer. Bener. Item pertama defense is oke. Dan bahkan bisa kita bilang lihat dari EVOS Legends. Mereka kali ini tidak mau melepaskan begitu saja untuk retribution dan bahkan di tangan dari Wow. Versik. Oke. Mainan yang luar biasa dari Versik. Dan ternyata di sana sedikit terlambat untuk seorang Albert dan langsung melakukan rotasi. Dua tim, lihat tempo permainannya berbeda. Mereka nggak ada yang agresif. Ambil satu persatu, jungle farming satu persatu. Tapi fokus lagi dan bakal lihat di depan sana Krite. Memberikan sedikit pressure yang sangat mahal dan bahkan Finn kalau nggak ada guiding win, dia tahu, dia down. Sudah bisa dipastikan karena tidak ada absorb damage, Profesor. Ini efeknya bakal double banget loh. Ada efek slow yang diberikan oleh Rafaela, lalu akan ada efek immobilize yang diberikan oleh Krite. Dan tadi sadar nggak, Cyclone Eye-nya dilewatin begitu aja. Kenapa? Agar nantinya ketika Albert di arah bottom lane, perlu satu dash itu masih aman untuk Cyclone Eye-nya. Jadi benar-benar dalam keadaan yang sekarat di sini Finn dan Clay masih memikirkan bagaimana core hero dari Cara RRQC untuk survive-nya. Untuk survive dari dia. Oke, sementara untuk RKT kali ini berhasil langsung diamankan lewat 3 player yang dimiliki oleh RQC dan First Blood pun menjadi milik mereka. Tapi lihat ultimate di arah top lane sana. Dia bakal coba untuk mengganggu pergerakan R7 dan Finn. Memberikan informasi mereka harus coba untuk mendapatkan turtle kali ini. Tapi sebelum turtle, kayaknya akan ada clear minion terlebih dahulu supaya kalau kalah turtle ini, mereka masih bisa melakukan invasi, nyerang maksa. Dan wave-nya tidak mendorong menuju ke arah satu buah mid lane mereka. Oke, sementara Versik pun masih berhasil sepertinya untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh RRQC dan juga sudah mulai berkumpul lagi tiap pemain dari Force Legend dan juga RRQ. Karena David terkena efek immobilize, ada lagi Oli Baktis dan ditembak langsung dengan Kamehameha, ada shooting light. Langsung aja memberikan sebuah damage begitu menyakitkan, tetapi menjadi milik dari RRQC lewat sebuah pergerakan yang begitu menyakitkan. Namun untuk kali ini ada lagi mati lanjutannya. Defense berhasil mendapatkan dua player lagi di area berbeda. Karina pun menjadi korban utama dan menampakkan point kill untuk EVOS Legends. Berhasil mendapatkan retribution, tapi ternyata ini emblemnya Profesor. Sepertinya belum ada perubahan dari Albert karena mainin ke arah cooldown retribution. Tapi dari R7 juga mengamankan ke arah HP tambahannya dia. Jadi bar HP-nya bakal lebih tebal lagi. Dan untuk Clay, dia mainin ke arah penetration karena balik lagi di sini. Crack pun melakukan hal yang sama. Dia mau total damage. Apalagi dengan emblem tambahannya dia Impure Rage. Untuk saat ini juga Clover masih dengan talent yang sama. Dan bahkan Skyler juga masih mainin penetration. Bedanya Finn, dia mainin untuk heal dan juga dari segi hybrid penetration. Ya benar-benar membuat merinding disco. Merinding Oke. disco adalah singkatan. Apa itu? Merinding di El Clasico. Wih, Dari hapus viewer. banget. Dapat dari mana itu? Viewers, Dapat dari mana? viewer. Dapat dari mana itu? Oke, tapi di depan sana lihat
Bakal coba ada Versik mendapatkan purple buff yang dikawal oleh RKT dan juga Krite. Tidak bisa masuk lebih dalam. Finn masuk lebih dalam pasti ditutup lagi sama RKT. Lihat, ini Rafaelanya benar-benar mengganggu banget. Dan bahkan bisa kita bilang, Holy Team Systemnya itu benar-benar membuat Finn gak berani masuk lebih dalam lagi. Dan dari follow begitu saja Skylar flicker ke arah belakang. Finn menjadi guarding wine. Gak mau terlalu terlebih dahulu. Dan sedangkan di arah top lane sana ada baku hantam dari 2 EXP laner yang benar-benar keras pakai dia Yamaha. Itemnya kayaknya masih terlalu jauh juga buat mengamankan ke arah satu Radiant Armor kah dari sana Albert. Udah mulai kelihatan juga atau jangan-jangan akan langsung menuju kepada Guardian Helmet. Mengingat untuk dari satu clock aja udah bisa menahan beberapa magical damage yang dimiliki sama teman-teman dari EVOS Legends karena masih terlalu jauh. Dari item Krite-nya juga yang langsung menuju kepada satu item talisman. Oke, untuk kali ini pun Versik berhasil mengusir lagi Skylarnya, gak boleh pergi. Tapi ada Holy Baptism langsung kena dilemparin, ditembak. Tapi Skylarnya seperti yang gak bakal bisa selamat lagi karena masih ada 3 player yang dimiliki oleh EVOS Legends berada di area bottom lane. Albert Mereka is seperti coming. akan langsung dibalikin begitu aja karena sekarang Albertnya udah mulai hadir di situ. RKT berhasil langsung dilumpuhkan tapi tidak dengan 2 lainnya. Lagi-lagi kapten memberikan jiwa dan raganya agar 2 player EVOS Legends bisa pulang. Lihat Profesor KB, roamer yang sesungguhnya dibelokkan setirnya semua mengincar Rafaela dan 2 orangnya pulang. Macro Again and play again. biasa, macro Macro play biasa. play dan ini dia RKT save the day for EVOS Legends. Makanya itu yang harus dimiliki oleh beberapa roamer ya, dimana dia harus merelakan jiwanya agar core utamanya, hero core utamanya yang memiliki damage luar tinggi itu bisa selamat. Ini dengan membawa satu tertarik pula. Apalagi di sini Clover yang makin lebih kaya lagi. Oke, sementara untuk Clover masih dengan level 6-nya tertinggal seperti dari Skylar. Namun untuk sekarang sama-sama level 7 tapi udah terlihat masing-masing dari playernya namun terkena efek dari Downing Light-nya. Ada 3 player yang posisinya ketahuan karena berada di dalam satu garis lurus Kamehameha yang dikeluarkan oleh Xavier. Bukan begitu. Kamehameha gitu, beda bro. Kenapa begitu deh? Lah emang begitu. Oji dengan dunianya. Iya, bro, kita bisa tukeran tempat duduk kan? Bisa. Lu yang di sini nih, gue yang di pojok. Tapi ngomong-ngomong ya, Apa tuh? BTW atau Baswi, Oke. keren banget bro, Brody Apa? kolektornya. Warna Dan tapi gold. ternyata Downing lagi again Kamehameha. Berhasil mendapatkan 1 buah poin again. Albert mencoba untuk memotong di arah belakang. Clay mencoba untuk menyelamatkan diri dari seorang Albert tapi dipaksakan Versik. Masih too strong. Versik masih terlalu tebal dan bahkan Krite bakal bisa ngendangin seorang Clay dan bahkan di sisi lainnya. Di arah bottom lane, lihat Brody dari seorang Skylar benar-benar terpressure abis dan habis. Lihat King Clover, dia objektif gaming, dia ingin mendapatkan turret innernya. Yap, inner tarat sedikit lagi SBA tersiar. Namun untuk kali ini Versik mendadak keluar dari dalam rerumputan menampakkan wujudnya. Ada Clay di dalam jalur yang dia lewati namun di area yang berbeda. Satu outer turret pun kembali berhasil dihancurkan oleh Yuren. Ini benar-benar harus mainin Eagle sih, Bro. Lihat, gameplay dari EVOS Legends, lihat. Beberapa ya skillnya itu skill-skill yang... shot. Skill shot gitu yang benar-benar bisa immobilize dan harus ditargetkan. Dan gak cuma itu, gak cuma immobilize. Ingat Holy Baptism kan efeknya stun Iya. ya. Ditambah dengan Versik yang benar-benar kalau Bakti Shield Unity, dia bisa nabrakin dirinya dan memberikan efek stun. Apalagi ketika dia lagi loncatin bannya loh. Ini benar-benar, lihat kritenya. Bebas banget untuk memberikan farm yang dia miliki. Damage-nya poking, tipis demi tipis. Dan ini di menit 6 loh. Gimana nanti di late game-nya? Ya karena item pertamanya adalah Enchanted Talisman. Balik lagi, cooldown reduction yang dia mainkan. Ini berupa untuk men-trigger dari pasif Downing Light. Jadi nanti ketika udah muncul Krite-nya, dia bakal lebih ready untuk melakukan setup team fight. Apalagi dengan typical spam seperti itu. Tuh lihat. Lihat Finn yang sampai terperangkap. Satu buah skill ke arah belakang. Carry Win telah dikeluarkan. Apakah kritenya down. Dan Underclap berhasil mendapatkan shutdown dari RKT. Bakal coba ditumbang untuk kedua kalinya. Kali ini, para pemain dari tim EVOS Legends mereka terperangkap di zona yang tidak nyaman. Uranus tapi untungnya EVOS Legends masih bisa bertahan. Di arah mid lane, S7 dan bahkan Finn memberikan satu buah guiding win ke arah depan dan ternyata di sana ada notifikasi. Hafiz memberikan cindera mata untuk tim EVOS Legends. Satu inner turret di arah top lane berhasil diamankan oleh seorang Clover. Dibalaskan dengan satu outer turret yang berada di area mid oleh pemain dari Akriosi tapi barusan. Hampir saja. Hampir Ada saja. sebuah aksi pencurian dari Downing Light yang hampir didapatkan oleh Krite. Tapi balik lagi untuk sekarang Albertnya yang masih dengan aman mengamankan satu buah Narco. Gimana suaranya? Menyeramkan tapi ternyata Krite again. Oh my god, Henry Klum Dua kali. mengamuk 2 kali menjadi target utama setelah mereka sadar EVOS Legends berporos ke arah Xavier. Yap, dan satu poros utamanya
2 kali dalam 2 menit terakhir berhasil dihancurkan. Dan mungkin untuk kali ini ada tempo permainan yang akan sedikit kacau yang bisa dimiliki oleh EVOS Legends. EVOS Legends temponya dipatahkan oleh tim Ararki Hoche. Skylar yang berada di posisi tidak untung, bahkan sekarang dia mendominasi di arah top lane-nya. Anti-match nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Round 4 memori bisa ditumbangkan dan bahkan turret diamankan. Turret di arah top lane. Yap. Oke, kita ngomongin soal Lilia boleh di sini dengan adanya Queen One sebagai item utamanya. Di mana kita melihat juga ada 3 sprint dari EVOS Legends. Ketika 3 sprint diamankan berarti tidak ada 3 flicker. Oke. Dan flickernya ini berarti tidak akan ada untuk Knight. Knight satu kali di jump in berarti dia nggak bakal bisa yang namanya melakukan blinks out. Dan itu yang mungkin akan dimainkan oleh Ararki Hoshi dengan 3 hero nabraknya Matilda. Ada Masya dan Karina. Lari, ada anti-match. Ternyata di arah bottom lane. Tidak melepaskan matanya dari seorang R7. Meanwhile, di arah top lane langsung ada Finn yang bakal coba untuk masuk ke arah boost. Tapi Persik tidak merelakan matanya. Untung ada trap dari seorang Hafiz. Lihat, ada mata-mata penjahat yang bakal coba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Finn. Itu adalah mata-mata spy. Itu spy itu emang Spy mata-mata. emang mata-mata. Mata-mata spy, mata-mata lagi Benar. jadinya. Jangan marah-marah dong. Enggak. Udah buka puasa nih, Ji. Ya. Tapi balik lagi sih, fight yang selalu terjadi ini EVOS Legends selalu berempat. Belum ada Clover. Clover masih 0-0 dan bahkan Oke. selalu memainkan dari sisi top dan bottom lane-nya. 2 turret sudah hilang. Permasalahan utamanya adalah Mau nggak Uam? Dia harus melakukan itu. Mau nggak mau. ya karena dia adalah pusher di sini. Ya, karena posisinya under. Oke. Apa lagi yang bisa dia lakukan, bro? Tapi gold leading-nya Namun sekarang terlihat ada satu jungler utama yang dimiliki oleh Yoshi dalam keadaan sangat-sangat jauh sekali. Tapi Finn-nya melakukan cycling gear sepertinya dia masih bisa selamat tapi tenang. Tidak lanjut ditembak oleh Slot. Pergerakan begitu baik. Hanya saja untuk Lord-nya kembali ke reset dan mereka gagal untuk mendapatkan Lord-nya. Ada lagi mereka yang sekali di bagian belakang udah langsung dihancurkan begitu saja. Bahkan untuk kali ini mobil Kupa pun langsung menculik begitu cepat dan Karina menjadi korban tapan untuk Ararki Hoshi. Untung saja Anti-Match mendapatkan double kill. Membuat netralisir tim dan bahkan diuntungkan oleh EVOS Legends. Persik tidak punya retribution. Tapi ternyata di arah bottom lane. Minion bergerak. Coba untuk fokus. R7 agak berhasil menyelamatkan pergerakan dari tim Ararki Hoshi. Persik lihat. Persik di depan sana. Thunderclap sudah ada. Mencoba untuk diganggu. Bahkan coba dikejar Thunderclap dikeluarkan. Dan bahkan Persik ditumpahkan. Garis ini didapatkan. R7 Finn. Dan bahkan kali ini akan datang menuju ke arah seorang Anti-Match. Dan bahkan tembakan. Oh my God! What happened? Ini dia! Ada EVOS Legends dan Ararki Hoshi tapi pengen Lord! Gak dikasih! Profesor! Wow! Masya still the Lord! How? basic attack. Oh Basic attack my monster. Kalian What? lupa bahwa ada 3 indikator. Ada untuk turret, kapak untuk auto attack, dan paling bawahnya untuk monster jungle Yes. atau minion. Aku tahu betul. Dan ini dia. Tangan ajaib R7. Grok Masya, pencuri Lord. Ararki Hoshi kali ini memenangkan kontes Lord barusan. Gila kan dia habis pikir. Dan kalau misalnya dia Ilya tadi EVOS Legend harusnya yang memenangkan untuk kontes Lord kali itu. Tapi dengan bijaknya Persik ditumbangkan terlebih dahulu. Itu poin utamanya. Tidak ada retribution, tidak ada damage pasif untuk dari segi monster jungle. True damage-nya hilang di sana. Dan bahkan ini bisa menjadi titik balik karena anti-match mungkin yang harus lebih berhati-hati. Gila calculate yang udah dikeker oleh seorang Krite itu udah pas banget. Tapi basic attack grok sekali gar. Nggak cuma basic attack. Ingat, dia juga menggunakan satu item dari Curse Helmet. Yes. DPS-nya di sana. DPS-nya. Dan untuk beberapa monster jungle atau minion itu ditingkatkan. Itu dari ingat. patch terakhir. Itu yang bisa kita bilang kecil-kecil impact. Benar. Kecil-kecil impact, kecil-kecil Benar. cabai rawit. Yang Benar. gimana harus respect dengan sesuatu yang kecil karena berkat sesuatu yang kecil mendapatkan hasil yang besar. Atau bahkan sesuatu yang besar itu tidak akan ada tanpa sesuatu yang kecil. Yes. Nah, karena sesuatu yang besar berawal dari sesuatu yang Kecil. Tapi di depan Oke. sana lihat para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka berkumpul menjadi satu layaknya kumpulan sang macan. Supaya tidak ada lagi yang tercuri seperti sebelumnya. Dan itemnya Profesor silakan. Waduh, item sih ngomongin item ini Finn-nya udah ready banget dengan Athena Shield. Jadi, Clyde kayaknya agak sedikit minim untuk damage-nya. Sementara, untuk dari Clover, dari tadi benar-benar dalam posisi yang mengerikan sekali namun berseker Fury. Bisa menjadi salah satu alasan kenapa Clover bisa bertahan di lini belakang. Cuma, untuk saat ini belum ada Blade Armor. Jadi,
Untuk deny dari critical damage reduction-nya belum ada sama sekali. Araki Hoshi hanya mengandalkan Karina dari Albert untuk mendeny semua damage fisikal dari Clover. Dan Krite belum punya satu Winter, Krite belum punya Immortality Tapi dia Professor. punya Holy Crystal dan Genius Horn. I know it, tapi dia butuh untuk defensif, dia butuh untuk pertahanan diri sendiri. Immortal sih. Yes. Karena dia bawa sprint kan, balik lagi. Dengan tadi aku udah bilang bahwa Clay di sini membawa satu efek slow. Efek slow counternya sprint. Sprint berarti gak ada flicker. Oke. Gak ada flicker begitu terang. Finn tergigit, lihat langsung ada damage bar dari keluarga flicker karena belakang berhasil didapatkan satu buah poin atas seorang Popular Kupa. Dan bahkan bermain dari tim Poseidon masih mau lebih. Satu buah purple buff berhasil didapatkan oleh seorang Krite. Mau coba di follow up atau tidak? Mereka masih mau lebih karena Lord muncul ke lane of dawn. Finn masih jauh, Lord sudah di-enhance. Dan ini dia selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Dan bahkan di Boss Legend langsung tanpa ada basa-basi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Clay is hard position. Posisi terbuka. Dan Seven bakal coba untuk menuju ke arah belakang. Sana snipe ke arah seorang Clover. Clover membawa damage. Dan bahkan di sisi lain Clay. Dan di sini down di line-nya tidak berhasil mendapatkan siapapun. Albert bertahan. Return traction. Immortality. Dan bahkan di sini membuat Albert harus hilang satu buah poin untuk Evo Legends yang mahal sekali. Oke, ada satu player yang memiliki Araki Hoshi dan itu adalah pemain utama di mana mereka kehilangan jadwalnya. Namun kali ini Skylar mencoba untuk masuk ke bagian bagian dalam, sementara itu untuk Erexia berhasil muncul, tapi Skylarnya dapat memori, berhasil memberikan memori yang sangat buruk. Ternyata Albert memberikan buying time. Semua sword skill keluar ke arah seorang Albert. Dan Skylar datang tiba-tiba sebagai pahlawan. Dan berhasil menetralisir teamfight yang harusnya EVOS Legends memenangkan teamfight kali itu. Gak cuma itu, Finn-nya udah muncul kembali karena Ya, tadi Pak. adalah 20 detik tanpa adanya Finn dan untuk saat ini covernya udah ready lagi. Finn sudah kembali ke lane of dawn. Oke, Clover harus lebih sabar lagi. Clover tidak boleh terlihat. Clover tidak boleh sedikit terpaksa, tapi lihat udah berubah banyak kemudian bahkan di sini Clay. Oh my God, Clay still the Lord. What? Oh my God. Downing Light, Retribution. Gak ada yang connect sama sekali ke arah Lordnya. Clay, out of nowhere, Magic Shockwave, Angry Gloom, Bloom. Oh my God, this is it. Deden from Bogor still the Lord. Minus 2 retribution. Gak ada Albert di sana Gagal. masalahnya. Gak ada Albert di sana. Versik dengan Retribution, Knight dengan Downing Light, tapi ternyata halo Magic Shockwave nih bos. Iya. Oh my God. Mencuri Lord. Oh my God. Satu dari Albert yang belum sampai ke sana, satu dari Vance yang benar-benar gagal pula. Tapi di sini Deden menjadi superhero baru lagi. Itu dia Deden from Bogor. Meanwhile, para pemain dari tim Araki Hoshi, mereka mendorong ketiga lane yang berbeda. Ini Lord yang belum di-evolve, jadi mereka tidak terlalu concern dengan Lord seperti itu. Meanwhile, dari top lane, Ultimate bakal masuk lebih dalam lagi, tapi Skylar fokus menuju ke arah turretnya. Gak peduli apapun yang terjadi, versi harus respect. Lord telah mengamuk. Secara bottom lane, base turret akan menjadi pilihan utama untuk tim dari Araki Hoshi, yang dimana masih bisa dipertahankan oleh tim EVOS Legends, tapi tidak terlalu lama, karena sudah pecah. Di mid lane, F7 jadi santang, dan bahkan dua base turret operasi mid. Terlalu dalam, masuk ke dalam lingkungan dari Araki Hoshi. Dia harus reset kembali. Wah, ini dia. Ada lagi Downing Light, masih dikeluarkan begitu aja. Kita hanya tinggal menunggu siapakah yang akan menyerang terlebih dahulu dan siapakah yang akan defense jauh lebih kuat lagi. Karena berkali-kali ada blue dan dilakukan oleh kedua tim. Namun untuk sekarang sepertinya anti-match maju perlahan. Sementara untuk Araki Hoshi entah akan menggiring mereka kemana untuk masuk ke dalam jebakankah yang udah mereka persiapkan. Masalah utamanya adalah EVOS Legends tidak boleh kehilangan objektif Lord lagi kalau mereka ingin mengkontes. 2 kali berturut-turut. 2 times in a row, Profesor kami. Iya, tapi ultimate juga nggak boleh asal-asalan ketika ada 5 hero dari teman-teman Araki Hoshi karena damage-nya mungkin akan cukup, apalagi Skylar. Satu kali tembakannya itu aja benar-benar memberikan anti-match damage yang begitu tinggi. Kontes menuju ke arah Purple Buff. Kali Ada ini shot. lihat single Unseven. league dapat Seven ada trap. Krite menjadi pilihan utama. Masih bisa mundur ke arah belakang. Belum ada follow up damage. Seven masih kabur ke arah depan. Dapatkan Tony Light. Gak berhasil mendapatkan apapun. Di depan sana masih mencoba untuk mengawal pergerakan dari tim Araki Hoshi. EVOS Legends masih punya nafas segar. Krite menggunakan satu buah sprint di saat yang tepat, Profesor Kabe. Wah, itu benar-benar momentum yang tepat karena ada Thunderclap yang benar-benar on point dan bahkan circling eagle-nya Pak Pulung. Selalu ke satu target, Knight dan Knight. Yang kayak tadi aku bilang, tidak ada flicker dari Knight, artinya dia bakal langsung ditargeting. Dan ketika tidak ada Winter Truncheon, Knight dalam ancaman. Ini
Gimana lagi ya? Kenapa sih lo? Masing-masing udah punya satu objek utama, satu subjek utama, satu target utama. Dimana temenin yang sekarang ini dipastikan pastinya mereka udah punya Evolve Floor. full item untuk tiap-tiap hero-nya. Pasti. Momentum seperti apa? Itulah yang akan membuat satu tim akan memenangkan di game yang kelima kali ini. Oke, tapi lihat ada fight yang masuk lane. Masuk ke arah belakang. Viti menjadi pilihannya dari Seven. Lihat matanya terus juga seorang Clay, tapi dia masih bisa diselamatkan. Dari KT, bersama dengan seorang Clover. Damage-nya terlalu sakit. Lord sudah dewasa. Lord kali ini bisa bikin kecewa siapapun yang mendapatkannya. Bahkan di Mobile Legends, mereka tidak mau meninggalkan Lord kali ini begitu saja. Fokus ke arah team fight, tapi mereka hampir melupakan di mid dan juga di top lane-nya. Minion bergerak dengan sangat bebas. Nampaknya tim EVOS Legends bakal coba ditabrak. Ini akan menjadi satu buah inisiatif. Finn dengan seperempat darah sudah hilang, bahkan setengah darah membuat dia harus sedikit sahabat 40. Oke, dan Lordnya tadi sempat krisis, namun untuk sekarang mereka mulai mencicil kembali. Di Mereka mana baik sekarang time. Purple Buff-nya udah mulai nongol lagi. Anti-match-nya udah mulai Anti-match. maju ke bagian depan, tapi Dodging Light Jump gagal. Karena untuk kali ini ada lagi satu Lordnya berhasil langsung diamankan dan mereka melakukan sebuah penyerangan. Oh no, mereka kalau memaksa tim fight itu akan menjadi bencana untuk mereka. Lord kali ini didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. RRQ Hoshi, mereka tinggal menunggu momentum untuk mendorong Lord secara bersamaan. Ingat, Lord bergerak ke arah bottom lane. Evolve Floor. Evolve Lord. Yes. Tidak Dengan ada best turret. adanya glowing one dari Clay. Oh, ini dia yang mungkin akan kita lihat. Oke, dan suaranya mulai Suaranya makin-makin juga. kembali. Apakah akan Wow. fight dan dengan memanfaatkan damage reduction dari Lordnya, ini bisa dimaksimalkan. RRQ Hoshi sudah memiliki keuntungan. Alright. Dan Profesor KB, apakah bisa one strike push? Fast Aku and nggak sweat. yakin. No? Nggak. Oke, berarti masih bisa ditahan oleh tim Kecuali EVOS ada Legends. kesalahan di sini. Oke, tapi nampaknya kita bakal langsung lihat sendiri. Kita saksikan sendiri. Best turret-nya bakal coba masuk ke dalam dari Lord. Dari top lane. Best turret sudah pecah. Lord bakal coba dikawal. Ada Finn di depan sana. Lord kali ini tidak bisa ditumbangkan dengan cukup cepat. Nampaknya nanti mencoba pada Clay. Berang mendapat poin tambahan. Dua hilang. Ini bencana. Nanti mencoba meninggalkan. Oh my God. Menurunkan EVOS Legends ke lower bracket. Reverse sweep. Reverse sweep menolak lower bracket. Menolak lower bracket. Yosi mengambil Oh my upper God. bracket bersama Onyx nanti. Hashtag kita hari ini menolak lower bracket. Menolak lower bracket. RRQ Hoshi. Dan benar-benar terjadi untuk saat ini. Bahkan mereka mengembalikan keadaan dengan satu standing applause dari para pendukung RRQ Hoshi itu sendiri. Dan bahkan aku juga nggak expect dengan bagaimana Gila. cara mereka mengembalikan keadaan. Dikembalikan Clay. dengan 3 game berturut-turut Clay. Clay bro, lo lihat. Semenjak pertama kali Yves-nya dia menggunakan glowing one, untuk sekarang dia bermain dengan cover. Game yang keempat dia benar-benar menjadi follow up. Game yang kelima dia menjadi sosok penyelamat. Clay-nya masuk ke dalam. Dia gak nunggu siapapun. Dia masuk ke dalam. Dia sengaja. Magic Shockwave-nya. Dia pecahin yang Griglum di sana. Dan lihat Biar gak bisa langsung di-defense. dengan menggunakan satu Black Shush, dia mereset itu semua. Kraid benar-benar menjadi target. Seperti yang aku bilang Pak Bulung, ini slow effect-nya bagus dengan di